Oke, balik lagi ke FZ Auto. Ya sekarang lagi PSBB ya gitu. Jadi sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana caranya mengendarai mobil dengan baik gitu. Daripada harus kursus mobil gitu kan, mendingan kita nonton YouTube ini aja gitu. Oke. Sekarang yang pertama kali yang kalian harus lakukan ketika ingin mengendarai mobil adalah menyalakan mesin. Seperti ini. Sebelumnya saya akan menunjukkan simbol-simbol apa saja yang ada di speedometer. Kita on kan. Nah, di mobil saya ini, di Nissan Grand Livina tahun 2011, itu ada beberapa indikator. Yang pertama ini ada power steering, ada temperatur, lalu ada ini temperatur panas dan dingin ya. Yang biru tadi yang dingin, yang ini panas nih. Terus ini ada parking brake, ini ada aki atau baterai, ini indikator baterai, dan ini oli ya. Jadi kalau misalnya pressure olinya berkurang atau olinya habis, dia akan menyala ini. Dan ini ada check engine. Jadi check engine ini menyala ketika ada yang bermasalah. Dan ketika kita nyalakan semuanya, nah ketika semuanya mati berarti tidak ada masalah. Jadi yang tersisa hanya parking brake. Kita hilangkan simbol parking brake-nya. Nah, cara melepas parking brake itu, jadi posisinya seperti ini tadinya. Kita angkat sedikit lalu kita pencet. Nah, penaikannya hanya tarik saja. Nah, gitu, seperti itu ya. Untuk parking brake diangkat, diturunkan, lalu naikkan untuk mengaktifkannya. Sekarang kita nyalakan AC-nya. Nah, untuk AC ini ada 3 blower. Ini untuk temperatur, ini untuk blower AC, fan-nya, dan ini untuk pengarah semburan. Mau ke badan, ke kaki, dan ke badan dan ke kaki saja gitu. Dan ini untuk mengambil udara dari luar atau hanya dari dalam saja. Seperti itu. Jadi kita langsung ke mekanismenya. Ini setir. Ini ada transmisi. Nah, untuk transmisi ini dia hedge pattern ya. Sebentar, saya fokuskan. Ini hedge pattern. Jadi ketika kita mau ke satu, injak kopling ke kiri kan, maju. Ini satu. Untuk 2, posisinya tetap di kiri. Lalu 2. Nah, untuk 3, kita netral dulu, baru majukan 3 tanpa dikirikan. Untuk 4, tinggal ke belakang aja. Nah, ini 4. Untuk 5, kita netral dulu ke kanan, majukan. Nah, ini 5. Untuk mundur, kita tidak bisa langsung dari 5 langsung ke R ya, langsung ke mundur. Tapi kita netralin dulu, baru ke kiri, ke kanan, ke bawah. Nah, ini mundur tuh. Sensor parkirnya menyala. Kita netral lagi. Seperti itu. Cukup mudah ya mengaktifkan transmisinya. Oke, sekarang kita coba jalankan mobil ini. Yang pertama, kaki posisinya seperti ini ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Jadi kaki kanan berada di pedal gas, kaki kiri berada di pedal kopling. Seperti itu. Dan kaki kanan ini berfungsi ketika untuk gas dan rem. Jadi berpindahnya seperti ini gitu. Jangan seperti ini ya, karena kalau seperti ini akan menyulitkan pergerakan kaki kanannya gitu. Untuk pada mobil matic biasanya kaki kiri ini tidak bekerja, hanya kaki kanan saja. Seperti itu. Untuk pemula lebih baik lepas sandal ya, agar kita bisa merasakan gas dan remnya seperti itu, dan koplingnya juga. Oke, kita jalankan yang pertama. Jadi cara menjalankan mobil manual dengan transmisi manual ini, kita injak kopling seperti biasa. Injak kopling dulu, injak kopling secara penuh, lalu pindahkan ke satu, ke kiri, lalu ke satu. Nah, ini ke satu ya. Nah, terus kita turunkan parking brake-nya. Oke. Lalu lepas perlahan koplingnya. Nah,
ini mobil sudah mulai berjalan. Dengan hanya kita melepas parking brake, dengan hanya kita melepas kopling saja di mobil manual ini sudah berjalan. Seperti itu. Nah, ini sudah berjalan nih. Tapi berjalannya perlahan. Karena kalau kita ingin gas lagi, baru kita bisa jalan cepat. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah menjalankan dengan gigi 1 ya. Bagaimana reaksi pada mobil ini. Jadi kita sekali lagi saya tekankan dengan hati-hati pada mobil manual ketika kita menginjak sedikit, melepas kopling sedikit saja, maka mobil akan langsung jalan perlahan. Misalnya gelinding lah, gitu, gelinding. Sekali lagi, masukkan gigi 1, parking brake dimatikan, diturunkan, lalu lepas kopling secara perlahan. Mobil akan berjalan. Ini saya tidak menginjak gas nih, nggak nginjak gas saya. Tuh. Tapi mobilnya jalan. Nah gitu ya. Oke. Sekarang kita gimana sih cara ganti gigi di mobil? Nah, untuk penggantian gigi saya tidak bisa menjelaskan di sini karena terlalu sempit ya lokasinya. Tapi yang jelas kalian bebas mau ganti di gigi berapa aja. Ini ada RPM kok di sini. Kalian bisa pindah di 3.000 atau 4.000. Kalau di mobil ini utamanya untuk tenaganya yang lebih optimal itu saya biasanya oper di 3.500, tapi tergantung di kondisi jalan juga. Kalau bisa kondisi jalannya seperti ini ya bisa oper di 2.000 seperti itu. Maaf, saya hanya menjelaskan secara teorinya untuk pergantian gigi karena tidak memungkinkan untuk mencobanya di jalan ini gitu. Karena jalan ini sangat kecil dan hanya gigi 1 gitu. Karena banyak nggak bisa lebih cepat lah gitu jalannya. Seperti itu. Nah sekarang caranya muter setir. Nah setir ini megangnya itu di kedua sisi. Di kedua sisi tangan kita jadi di sini nih. Nah, harusnya tangan saya ada di sini juga, tapi kan karena satu saya memegang kamera jadi tidak bisa. Setir itu posisinya di sini gitu. Dan untuk memutar setir untuk memutar setir itu jangan seperti ini, tapi harus mantap ya. Jadi ini digenggam. Nah digenggam harusnya ada 2 tangan sih di sini. Harusnya ada 2 tangan untuk memutar setir gitu. Jadi kenapa harus megangnya seperti ini? Karena gerak refleks kita itu lebih bagus dengan posisi seperti ini gitu daripada posisi seperti ini atau di sini gitu. Jadi ketika ada mobil yang dari arah berlawanan gitu mau menabrak kita bisa langsung belok, bisa langsung seperti itu gitu. Intinya sih seperti itu cara memutar setir, cara memegang setir lah lebih tepatnya, bukan memutar setir. Jadi di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara yang memutar setir. Di sini ada belokan ya, di sini ada belokan, kita akan belok situ. Oke. Seperti ini ya. Jadi kita memutar setir itu lakukan dengan secara perlahan. Nah, seperti ini. Seperti itu. Lebih amannya seperti itu. Jadi gerak refleks kita masih bagus gitu ketika kita berbelok. Nah, gerakan yang salah itu seperti apa? Ini kita ada belokan, kita praktekkan lagi gerakan yang salah itu seperti apa. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini tangan begini. Terus, nah,
ini kalau misalnya kita ada kondisi darurat, itu bisa terpelintir tangan kita gitu. Kalau makanya saya bilang posisi tarik ulur seperti tadi itu lebih benar, karena memang posisinya pas gitu, seperti itu.